Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Nadia Fitriana dari Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Jaya Angkatan 2021. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rio Febriantoro, SMM PhD, selaku dosen pembimbing skripsi saya. Izinkan saya untuk mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Pengaruh Rebranding Terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Brand Image sebagai Variabel Mediasi Studi Kasus Kopi Janji Jiwa di Tangerang Selatan. Selanjutnya latar belakang dari seminar proposal saya yaitu salah satu subsektor kuliner terbesar yang berkembang pesat bahkan menjadi sebuah gaya hidup baru masyarakat Indonesia saat ini adalah konsumsi kopi. Hal tersebut dapat meningkatkan produksi kopi Nusantara menurut Melinda 2024. Dari data yang ditampilkan dalam Outlook Komoditas Perkebunan Kopi 2023 memperlihatkan dominasi oleh Brazil dalam eksportir industri kopi global, dengan eksportir mencapai 25,81% dari total negara eksportir terbanyak di tingkat internasional. Vietnam, negara urutan kedua dengan jumlah eksportir 19,33%, diikuti dengan negara Kolombia 9,41%, Honduras dengan urutan keempat dunia sebagai eksportir kopi dengan jumlah 5,7%, Indonesia menduduki peringkat kelima sebagai negara eksportir kopi dunia dengan jumlah 4,80%. Negara-negara lainnya seperti Jerman, Cina, Uganda, Peru, India, Belgia, Ethiopia, Guatemala, Nicaragua, dan Meksiko telah berperan dalam aktivitas eksportir kopi di dunia. Munculnya coffee shop di Indonesia telah mempengaruhi sebuah perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan gaya hidup masyarakat urban sehingga meningkatnya konsumen kopi. Tentu telah mendorong tempat kopi dengan berbagai gaya tampilan yang modern atau biasa dikenal dengan coffee shop. Berdasarkan grafik yang menunjukkan kedai kopi lokal favorit di Indonesia, berdasarkan dari yang data saya ambil dari Good State 2024, di mana kopi Jiwa berada di posisi kedua dari atas dengan persentase 32%, meskipun kopi Jiwa lebih dikenal dibandingkan dengan Point Coffee, Fore Coffee, Excelso, Kopi Salt, Tomoro Coffee, Kopi Kula, dan lainnya, mereka masih kalah dari Kopi Kenangan yang memiliki presentase paling besar yaitu 37%, menduduki peringkat pertama, jauh lebih disukai, menunjukkan bahwa Kopi Janji Jiwa menghadapi persaingan yang ketat dengan Kopi Kenangan serta kedai kopi lokal merek lainnya. Kopi Janji Jiwa memiliki peluang untuk meningkatkan daya tarik dan popularitasnya melalui strategi pemasaran yang baik dan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Meskipun belum berada pada peringkat pertama kedai kopi favorit, masih ada peluang untuk meningkatkan brand image dan meningkatkan jumlah pelanggan. Dari sumber Instagram yang saya ambil, Kopi Jinjua melakukan rebranding yang meluncurkan logo baru yang diberikan nama Pinky. Logo ini memiliki bentuk jari kelingking atau jari pinky yang keduanya melambangkan hubungan janji yang erat terkait dengan kepercayaan dan komitmen. Palet warna baru yang menggembirakan, seperti ungu dan merah muda, digunakan dalam desain logo ini. Warna-warna ini didasarkan pada warna alami buah cari kopi dengan memberikan kesan inovatif dan menyenangkan bagi pelanggan. Kombinasi warna yang berbeda ini menunjukkan semangat dan dinamisme untuk menghadapi tantangan. Lalu, rumusan masalah dari penelitian saya yang pertama yaitu apakah rebranding berpengaruh loyalitas pelanggan? Yang kedua, apakah rebranding berpengaruh brand image? Yang ketiga, apakah brand image mempengaruhi loyalitas pelanggan, dan yang keempat, apakah rebranding berpengaruh loyalitas pelanggan melalui brand image? Lalu tujuan dari penelitian saya yaitu yang pertama menganalisis dan menguji dampak rebranding terhadap loyalitas pelanggan, lalu yang kedua menganalisis dan menguji dampak rebranding terhadap brand image, lalu yang ketiga menganalisis dan menguji dampak brand image terhadap loyalitas pelanggan, dan yang keempat menganalisis dan menguji dampak rebranding berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui brand image. Manfaat dari penelitian saya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri, memberikan referensi dan wawasan baru terkait rebranding, brand image, dan loyalitas pelanggan. Lalu selanjutnya manfaat praktis bagi perusahaan, yaitu untuk menunjukkan kepada Kopi Janji Jiwa betapa pentingnya menggunakan strategi rebranding untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu selanjutnya bagi peneliti memperoleh pengalaman dalam penelitian pemasaran, khususnya tentang bagaimana rebranding berdampak pada pembentukan brand image dan loyalitas pelanggan. Lalu yang terakhir bagi akademik, penelitian ini akan membantu mengembangkan penelitian pemasaran, terutama tentang bagaimana industri kopi berhubungan dengan loyalitas pelanggan, brand image, dan rebranding. Lalu kajian literatur dari rebranding, perusahaan untuk tetap relevan dengan perkembangan pasar, bisnis sering menggunakan strategi umum rebranding yang mencakup perubahan logo, tagline, dan nama merek untuk memperkuat identitas merek, menarik pelanggan baru, dan menyesuaikan diri dengan tren dan preferensi konsumen yang berubah-ubah. Untuk mempertahankan daya saing, meningkatkan kesadaran merek, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan, perusahaan dapat menggunakan rebranding sebagai salah satu strategis dalam dunia bisnis yang kompetitif menurut Joseph 2021. Brand image, yaitu konsumen menjadi semakin selektif saat persaingan bisnis semakin ketat. Konsumen sekarang tidak hanya mempertimbangkan seberapa baik suatu produk
berfungsi, tetapi mereka juga mempertimbangkan banyak hal lain sebelum membuat keputusan pembelian. Dengan banyaknya pilihan yang tersedia di pasar, pelanggan cenderung memilih barang yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga berasal dari merek yang sudah dikenal secara luas dan memiliki reputasi yang baik, menurut Nyati et al. 2020. Loyalitas pelanggan merupakan salah satu aspek krusial dalam keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Pelanggan yang loyal tidak hanya melakukan pembelian berulang, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan citra merek melalui rekomendasi kepada orang lain. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan berbagai strategis untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi keputusan serta kepuasan pelanggan menurut Anggraini 2020. Lalu, kerangka yang saya gunakan memiliki 4 hipotesis. Yang pertama, rebranding berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, rebranding berpengaruh terhadap brand image. Yang ketiga, brand image berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Dan yang keempat, rebranding berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan melalui brand image. Langkah selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data, menggunakan teknik purposive sampling, dan menggunakan SAM berbasis Smart PLS untuk menguji hipotesis. Objek dari penelitian ini mencakup variabel-variabel yang relevan untuk mendukung analisis dan pemahaman fenomena. Pemilihan objek yang tepat memastikan data akurat dan kesimpulan valid. Penelitian ini berfokus kepada kopi janji jiwa. Populasi yang digunakan adalah konsumen kopi janji jiwa yang telah membeli minimal 1 kali, berdomisili di Tangerang Selatan, dan pernah mengunjungi kopi janji jiwa. Untuk sampel menggunakan purposive sampling, penelitian ini menggunakan 16 indikator, maka penelitian mengalihkan dengan 10 agar tercapai minimal 100, sehingga sebanyak 160 responden yang dibutuhkan. Lalu, teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu menggunakan data primer yang dikumpulkan secara langsung dari sumber melalui Google Form dengan mengisi kuesioner yang sudah disediakan lalu dibagikan kepada responden untuk memperoleh data langsung melalui pengukuran dan observasi. Untuk sumbernya saya dari Sri Yeni et al. 2022 dengan memiliki 4 skala Likert. Yang pertama sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga setuju, dan yang keempat sangat setuju. Lalu definisi operasional yang sudah saya gunakan berdasarkan yang sudah tertera di presentasi. Teknik analisis data. Analisis data Structural Equation Modeling SAM menggunakan pendekatan Partial Least Squares atau PLS digunakan dalam penelitian ini. PLS adalah teknik statistik yang digunakan untuk memeriksa hubungan antara variabel laten dan indikatornya, serta hubungan antara variabel laten dengan satu sama lain dalam model penelitian. Model ini melibatkan variabel independen, moderasi atau intervening, dan dependen yang mempengaruhi hubungan antar variabel menurut Pramudita et al. 2020. Tahapan evaluasi model SAM ialah uji measurement model, outer model, atau uji struktural model atau inner model. Yang pertama, untuk menguji validitas variabel, yang pertama aspek validitas, yaitu uji validitas konvergen. Loading factor indikator harus lebih dari 0,6 atau 0,5-nya dapat diterima untuk indikator baru. Average variance extract (EV) harus lebih dari 0,5. Uji validitas diskriminan, evaluasi korelasi antara variabel menggunakan nilai cross-landing lebih dari 0,7 agar akurat EV-nya setiap variabel lebih dari korelasi antar variabel lainnya. Lalu yang ketiga, uji reliabilitas, mengukur reliabilitas idealnya lebih dari 0,6, lebih disarankan dibandingkan Cronbach alpha. Lalu teknik analisis data melalui uji measurement model atau outer model, menguji hubungan antara variabel-variabel dalam model kriteria penilaian. Kekuatan hubungan mengukur seberapa kuat hubungan antara variabel independen dan dependen. R-square menunjukkan proporsi variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Pengujian hipotesis menggunakan nilai P untuk menguji signifikasi hubungan antar variabel. Efek ukuran atau F kuadrat mengukur seberapa besar berpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis. Keputusan tentang apakah hipotesis diterima atau tidak diterima didasarkan pada persyaratan berikut ini. Yang pertama, hipotesis diterima dengan tingkat signifikasi 5% dari tes statik lebih besar dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,5. Yang kedua, hipotesis diterima dengan tingkat signifikasi 1% jika nilai tes statik lebih besar dari 2,58 dan nilai p-value berkurang dari 0,01. Dan yang ketiga, hipotesis ditolak atau tidak signifikan jika nilai P-nya lebih dari 0,05 dan nilai tes statiknya kurang dari 1,96%. Sekian presentasi mengenai seminar proposal saya. Terima kasih.